Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, nama saya Agape Dimas. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris OSIS. Nah guys, pada hari ini tepatnya pada tanggal 27 November 2020 adalah hari pemilihan umum calon ketua MPK, calon ketua OSIS, dan calon wakil ketua OSIS. Saya yakin kalian sudah lihat kan kandidatnya siapa saja? Tentunya ada Julio, Aya, Benegokon, Vio Amel, dan Sabril Laura. Visi misi dan program kerjanya pun keren-keren loh. Nah, sebelum kita memilih siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpin MPK dan pemimpin OSIS, kita perlu memahami visi misi dan program kerja dari mereka. Oleh sebab itu, kita mengadakan kampanye pada hari ini. Sebelum kampanye dimulai, saya perkenankan Iren untuk memulai acara dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Iren. Marilah Bapak Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Ya Yesus, kami bersyukur kami masih dapat menyelenggarakan pemilu MPK OSIS di tengah situasi pandemi saat ini. Ya Roh Kudus, berkatilah agar pemilu ini dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Semoga pengurus-pengurus yang terpilih Engkau berkati agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sertailah dan bimbinglah mereka selalu dalam tugas yang dipercayakan kepada mereka. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, makasih Iren. Nah teman-teman, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah kita, Ibu Maria Haryanti Susilastuti. Silakan Bu Yanti. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa dengan Bu Yanti. Nah anak-anak, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Guru bersama dengan para pengurus OSIS telah melakukan penjaringan untuk mencari calon-calon pemimpin atau ketua OSIS di sekolah kita untuk tahun pelajaran 2020-2021. Dan setelah melalui beberapa proses, akhirnya berhasil mendapatkan 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS serta 2 calon ketua MPK. Nah, anak-anak, hari ini mereka akan menyampaikan visi misi mereka akan memaparkan program-program kerja mereka seandainya nanti mereka terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS serta ketua MPK. Anak-anak, Ibu mohon kalian mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dengan baik. Kemudian kalian menyimak program-program yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian. Dan nanti pada akhirnya kalian bisa menentukan pilihan mana dari ketiga calon itu yang pantas menjadi ketua dan wakil ketua OSIS serta pantas menjadi ketua MPK. Setelah kalian mengikuti paparan program-program mereka, nanti kalian akan melaksanakan pemungutan suara. Ibu harapkan kalian menggunakan hak pilih kalian dengan baik, mengikuti kegiatan pemungutan suara yang nanti juga akan dilaksanakan secara online, akan dibagikan link kepada kalian. Silahkan mengisi, silahkan memilih sesuai dengan hati nurani kalian. Gunakan hak pilih kalian secara baik, secara bijak, dan secara bertanggung jawab yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Selamat mengikuti kegiatan hari ini dan selamat melaksanakan pesta demokrasi untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Oh iya, sebelum kita move on yang ke baru, tentunya yang lama mau kasih sambutan juga dong. Ini dia Ketua MPK dan Ketua OSIS SMP Terdanawan. Silakan guys. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Fani Desa Andrayan. Saya biasa dipanggil Desa. Saya sangat bersyukur karena saya telah diberikan kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh para guru, para karyawan, dan teman-teman semua, sehingga saya dapat bertugas menjadi Ketua MPK. Tentu menjadi Ketua MPK merupakan hal yang menantang sekaligus menyenangkan bagi saya. Menjadi Ketua MPK juga membutuhkan sikap kerjasama yang tinggi antara anggota MPK
sekaligus pengurus OSIS. Saya berharap calon anggota MPK dan calon pengurus OSIS tahun 2021-2022 mampu menjadi organisasi sekolah yang lebih kreatif, mampu bekerja sama, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab dari periode-periode sebelumnya. Terima kasih. Serada maju. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Felix Rinaldi, saya biasa dipanggil Felix. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, para karyawan, dan teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan kepercayaan kepada saya sehingga saya dapat selalu menjalankan tugas saya sebagai Ketua OSIS. Tentu, menjadi pengurus OSIS merupakan hal yang penuh dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, saya berharap semoga anggota MPK dan pengurus OSIS berikutnya dapat lebih kompak dan bertanggung jawab dari OSIS-OSIS sebelumnya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Yesa dan Vere. Oke guys, ini dia saatnya. Julia dan Aya adalah calon ketua MPK. Namun, apakah kalian sudah memahami visi, misi, dan program mereka berdua? Mari kita simak bareng-bareng. Halo semuanya, nama saya adalah Julia Kusuma Fernando Gunanto, calon ketua MPK SMP Serenawar periode 2020-2021. Visi saya adalah mewujudkan harapan siswa-siswi untuk menjadi pribadi yang beriman, unik, berkarakter, serta percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya memiliki 4 misi penting untuk mewujudkan visi saya. 1. Menguatkan iman siswa-siswi agar terhindar dari hal-hal yang berbau negatif. 2. Memberikan kesadaran pada diri terhadap keunikan yang terkandung dalam diri. 3. Mendukung karakteristik orang lain dan membangun kepribadian yang disiplin. 4. Merefleksikan diri dari sikap diri sendiri terhadap orang lain. Saya memiliki program kerja yang penting sebagai sarana untuk menjalankan misi saya, yaitu 1. Big Day Contest. 2. E-sport seperti bermain Mobile Legends atau mungkin PUBG Mobile. 3. Digital Show Off. Yang keempat adalah cerdas cermat antar kelas. Hai, nama saya Dewi Kusuma Wijawardana, calon Ketua MPK periode 2020-2021. Visi saya adalah menjadikan MPK sebagai wadah positif bagi OSIS dan seluruh warga sekolah supaya lebih progresif, dinamis, solid, dan percaya diri. Visi saya adalah 1. Menganggap serius topik mental health, dan 2. Membangun hubungan, koordinasi, dan sinkronasi dengan guru dan siswa-siswi sekolah. Program kerja saya adalah 1. Melakukan virtual group tour sebagai pengganti studi wisata, dan 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang fun seperti nobar atau yang lainnya untuk mengurangi kemungkinan stres atau masalah mental health yang lain. Oke, makasih Julia dan Aya. Berikutnya ada paslon Caketos dan Cawaketos nih. Di antaranya ada Bene Gokon, Vio Amel, dan Sabril Laura. Siapa sih yang pantas menjadi ketua dan wakilnya? Daripada nggak yakin-yakin, yuk kita simak visi, misi, dan program kerja mereka. Halo, saya Bene Dan saya Gokon. dan kami adalah pasangan calon nomor 1. Visi kami adalah mewujudkan siswa-siswi SMP Serenawar menjadi pribadi yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, berakhlak mulia, dan terbuka. Visi kami ada 3, yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada mengeratkan hubungan antar kelas dan antar angkatan. Yang ketiga membangun kepercayaan diri dari setiap individu. Program kerja kami ada 4. Yang pertama ada Liga Sport dan Liga Olahraga. Yang kedua ada Go Green. Yang keempat ada Art Corner, dan yang kelima adalah Kon TV. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Fiandi Dolores Purba. Saya di sini sebagai calon ketua dari paslon nomor 2. Nama saya Amelia Mevira Julieta Sitorus. Saya di sini sebagai calon wakil ketua OSIS paslon 2. Visi kami adalah mengembangkan kepercayaan murid terhadap potensi dirinya sendiri, serta memperhatikan kondisi mental murid SMP Serenawar dengan kewaspadaan hoaks. Misi kami ada 3, yaitu meningkatkan rasa waspada siswa terhadap hoaks akan kondisi mental seseorang. Yang kedua, menyelenggarakan One Day No Smartphone selama 1 bulan sekali.
Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya siswa melalui program Praising Day. Program kerja saya yang pertama merupakan The Praising Day, di mana The Praising Day ini merupakan wadah bagi siswa dan siswi untuk mengungkapkan pujian-pujian kepada sesamanya, bisa guru, bisa karyawan, atau anggota keluarganya. Program kerja saya yang kedua merupakan poster mental health. Hai, nama saya Sabrina Aula Nugroho. Saya adalah calon ketua OSIS nomor urut 3. Nama saya Laura Kizalineski. Saya adalah calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Di sini visi kami ialah menciptakan lingkungan sekolah yang kaya akan toleransi, berwawasan luas, dan berani untuk menyuarakan pendapatnya secara positif. Misi kita ada 3. Yang pertama, meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri maupun sesama. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki siswa-siswi SMP Serenawar. Dan yang ketiga, memperbaiki sikap dan perilaku. Untuk program kerja kami yang pertama, kami ingin membuat self-love project yang terdiri dari 1. Membuat self-care box yang dimanfaatkan dari kotak sepatu bekas dan nanti akan diisi dengan snacks, motivation words, dan lain-lain. Yang kedua, kami ingin membuat poster digital mengenai seputar topik self-love. Dan yang kedua adalah mengadakan lomba debat dan lomba pidato. Ketiga, kami ingin membuat TikTok making contest. Oke, makasih Prosis. Nah guys, beberapa hari kemarin kita sudah memberikan form pertanyaan untuk visi misi dan program kerja mereka. Setelah ini mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian tanyakan sebelumnya. Tujuan tanya jawab ini adalah untuk memperjelas visi misi dan proker yang mereka berikan. Mari guys, waktu dan tempat silakan. Dalam misi saya ada yang namanya mencintai keunikan diri. Salah satu caranya adalah dari melalui program kerja saya, yaitu vlog dan foto, yaitu Big Day Contest. Dari vlog dan foto itu kita bisa mencintai keunikan diri kita, seperti kita menyadari bahwa sebenarnya kita itu baik dalam membuat video, kita bisa pintar dalam mengedit, kita juga pandai dalam membuat foto-foto yang keren, yang bagus, yang estetik. Itu merupakan keunikan diri. Program kerja MPK OSIS memiliki tujuan yang positif, maka akan membuat siswa-siswi tertuju pada satu tujuan yang positif. Lagi pula, kita juga masih memiliki adik kelas yang masih bisa kita didik untuk tetap di jalan yang positif, dan kita bisa didik mereka untuk tidak membelot ke jalan yang negatif. Jadi, tujuan saya untuk membentuk tim sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kerja dalam tim tersebut. Dan yang kedua juga untuk meningkatkan kerjasama dalam tim, terutama untuk yang memiliki masalah pribadi, seperti dia memiliki kecenderungan untuk saling menyalahkan. Tapi dengan membentuk tim sendiri, kita dapat mengolah atau kita dapat memproses tentang apa yang namanya menghargai dan juga menghormati. Dan tujuan dari e-sport ini juga tidak selalu negatif. Tujuan saya utama untuk membuat tim ini adalah untuk meningkatkan rasa solidaritas antar anggota tim. Virtual itu seperti ruangan 360 degrees yang seperti Google Street View lah. Kegiatan itu dapat kita lakukan di Google Meet atau Zoom karena guru dapat screen sharing dan memberitahu kita beberapa fakta tentang tempat tersebut. Jujur ya, aku support banget sama yang namanya LGBTQ. Menurut aku mereka itu seharusnya bangga karena mereka berani untuk menyatakan kalau mereka itu suka sama gender yang sama. Dan aku tuh gak pernah mandang laki-laki harus maco, harus kuat, harus apalah itu. Karena menurut aku laki-laki mau maco, mau feminin itu sama aja. Aku gak pernah memandang mereka berbeda karena ya sampai hari akhir juga mereka laki-laki. Kita bisa melakukannya dengan media sosial yang ada seperti WA, yang contohnya guru-guru bisa memberitahu murid kalau besok ada acara mendadak.
Jawaban kami adalah bisa semuanya. Karena jika itu berbentuk fisik bisa difoto, kalau editing tinggal dipromosikan seperti biasa. Si model 3D tinggal di save fotonya terus dipromosikan juga. Jadi intinya bisa semua. Boleh, mengingat pengalaman e-sport tahun lalu sudah diizinkan oleh sekolah. Ada dong, bisa liga dan classmate. Classmate bisa dance talk, menghias masker, dan lain-lain. Kalau ada yang nanya lagi, Ben, itu kan proker paslon yang lain. Ya, itu benar, itu proker paslon lain. Sebenarnya classmate itu udah masuk di dalam ide saya sebagai proker. Classmate itu menurut saya tidak perlu dimasukkan proker, sudah pasti dilaksanakan. Karena setiap tahun OSIS dan MPK sudah pasti melaksanakan classmate. Sekolah. Jika sudah diperbolehkan, di sini saya mengkoordinasikannya, kita tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Supaya walaupun setengah hari saja, menurut saya itu juga merupakan kemajuan untuk siswa untuk menghindari hoax. Jadi setelah diberi izin, jika diberi izin, kita akan mengadakan pengumuman bahwa siswa tidak diperbolehkan membawa handphone pada hari yang sudah ditentukan. Kita di sini menyesuaikan jadwal, dan jadwalnya itu kita 1 hari per bulan. Cara kita memuji seorang ini nggak usah terlalu basa-basi. Ya kalian memuji dia karena emang benar kalian pengen muji dia aja. Terus kalau kalian muji juga jangan bikin orang ini tersinggung ya. Karena kalau kalian bikin orang tersinggung, berarti itu kan kalian memuji dengan hal negatif bukan dengan hal positif. Dan juga kalau kalian memuji itu jangan lebay banget ya, biasa aja. Menurut kalian apa yang dilakukan itu baik ya kalian puji aja dia. Jangan itu ada hal-hal kecil juga ya memuji seorang itu. Kalau memuji kita juga jangan gengsi. Ya kalau gengsi kayak kita ya gimana? Yang tadinya kamu mau berbuat baik ke orang lain, tapi karena kamu gengsi nggak berani ngomong, ya jadi nggak berbuat baik. Dan kalau kalian mau ngomong sama orang kalian muji orang, to the point aja ke orang itu apa adanya. Mujinya jangan juga dari sana fisik aja, kayak misalnya kalian berpakaian apa itu jangan, tapi dari sifat itu, bukan sifat maksudnya kayak dari perilaku kita yang baik itu bisa bikin orang memuji kita. Di sini kami tidak mengadakan proker yang berhubungan dengan hal ini, namun kita mengadakan di misi, dan misi tersebut adalah one day with no smartphone. Kenapa? Karena kita biasanya kan bermain handphone di sekolah. Di situ juga pasti ada banyak berita-berita yang tersebar. Bisa saja dari sekolah menginfokan tentang informasi yang baru, atau dari luar, misalnya dari sosial media, yaitu WhatsApp atau Instagram, Twitter, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Di situ biasanya terdapat banyak hoax-hoax dan biasanya akan disebarkan di sekolah jika seseorang tersebut percaya akan hoax tersebut. Dengan itu akan sangat berbahaya di kalangan sekolah. Walaupun hanya setengah hari kita memakai smartphone-nya, tapi menurut saya itu juga akan berdampak bagi generasi selanjutnya dan berdampak bagi sekolah. Kedisiplinan itu dimulai dari diri sendiri kan? Maka dari itu, untuk contoh tersebut bisa diibaratkan seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyadarkan orang-orang bahwa jika kita membuang sampah sembarangan, dampaknya akan berbalik ke kita. Kita pasti tidak mau kan, kalau misal sudah dewasa nanti, hidup berdampingan dengan sampah di mana-mana. Nah, semua hal besar pasti dimulai dari hal kecil bukan? Tentu, tidak semua orang pasti bisa menaati hal ini. Namun, pasti ada juga kan yang bisa taat. Nah, saya percaya orang-orang yang bisa taat ini bisa mengubah hal-hal tersebut. Oh ya, misalnya juga gini. Dalam suatu lingkungan, kamu dianggap keren jika kamu merokok. Which is not, by the way. Nah, tinggal dibalikan, jadi kalau misalnya kamu buang sampah sembarangan, kamu nggak keren. Karena saya tahu, dorongan sosial itu kuat banget. Dan saya percaya, generasi-generasi muda seperti kita pasti bisa merubah hal-hal seperti ini.
Sebenarnya banyak sih jawabannya, tapi secara garis besarnya, 1. Saya melihat banyak permasalahan mengenai ini, apalagi di media sosial. Banyak yang suka insecure misalnya, atau self-doubt. Saya cuma mau bilang kalau kamu bisa, kamu berharga, kamu unik dengan cara kamu sendiri, dan juga kamu bisa berkarya dan bersinar dengan cara kamu sendiri. Rencananya sih mau disesuaikan aja sama tema eventnya saat itu. Contohnya hari Natal, ya kalian buat satu video di mana di video itu mengandung unsur yang berhubungan dengan hari Natal. Saya tahu anak-anak Nawar itu kreatif, jadi saya akan membebaskan kalian untuk berkreasi dan berkarya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Tetapi tidak boleh ada unsur kekerasan atau unsur negatif lainnya ya. Oke, gimana? Sudah cukup yakin untuk memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin MPK dan pemimpin OSIS? Saya rasa sih udah ya. Setelah ini, teman-teman semua diminta untuk memilih alias coblos melalui media Giveform. Tapi sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu tata tertib pemilihan umum ketua MPK dan paslon ketua dan wakil ketua OSIS. Peserta yang boleh memilih adalah siswa-siswi dan guru serta karyawan SMP Strada Nawar. Setiap pemilih hanya boleh mengisi maksimal 1 kali. Pemilihan dibuka pada pukul 12 dan ditutup pada hari Minggu pukul 12. Calon ketua MPK yang memiliki suara terbanyak adalah ketua MPK. Pasangan calon OSIS yang memiliki suara terbanyak pertama adalah ketua dan wakil ketua OSIS. Suara terbanyak kedua adalah sekretaris OSIS. Dan suara terbanyak ketiga adalah bendahara OSIS. Proses verifikasi dilakukan maksimal 1 hari dan pengumuman pada tanggal 30 November. Suara dinyatakan sah apabila pemilih memilih 1 kandidat MPK, 1 kandidat OSIS, dan mengisi form 1 kali. Hasil pemilihan akan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih mencapai lebih dari 70% orang. Nah, itu saja tata tertib yang perlu saya sampaikan. Saya harap itu semua sudah jelas. Silakan teman-teman segera mengisi form yang diberikan di kelas masing-masing. Ingat ya, jangan golput. Sekian dulu dari saya Agape Dimas. Terima kasih, sampai bertemu kembali.